warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia dengan NIM 083220000055. Baiklah, di video kali ini saya akan membacakan kuesioner praktek lapang penyuluhan pertanian yang telah saya lakukan. Adapun pewawancara yaitu saya sendiri, tanggal wawancara tanggal 19 November 2021. Lokasi praktek Penrek Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Identitas responden: nama Muhammad Jafar SPD, umur 49 tahun, pendidikan formal S1, tanggungan keluarga 4 orang, pengalaman berusaha tani 31 tahun, pekerjaan sampingan BPD. Deskripsi usaha tani padi. 1. Sarana pendukung yang dimiliki. 1. Hand traktor. 1. Mengolah lahan. 2. Cangkul. 1. Membajak lahan dan saluran irigasi. Ketiga, parang. 1. Membersihkan rumput di pamatang. 2. Usaha tani padi sistem tanah jajar legowo. Luas lahan 1 hektar. Status lahan milik sendiri. 1. Produksi. Jumlah fisik 6.000, harga satuan 4.200, total nilai 25.200.000. 2. Biaya variabel. 2. Biaya variabel. A. Benih. Jumlah fisik 50, harga satuan 5.000, total nilai 250.000. B. Pupuk. 1. Kandang. 2. Urea. Jumlah fisik 100, harga satuan 2.250, total nilai 225.000. SP36. Jumlah fisik 200, harga satuan 2.300, total nilai 460.000. C. Pestisida. Total nilai 100.000. Upah tenaga kerja. A. Pengolahan lahan, total nilai 500.000. B. Penanaman, total nilai 500.000. Total biaya tetap. 4. Total biaya produksi. 2 tambah 3 sama dengan Rp2.035.000. 5. Pendapatan 1 kurang 4 sama dengan Rp23.125.000. 2. Berapakah besaran pendapatan sebagai petani dalam semusim? Rp23.165.000. 3. Berapakah pendapatan dari kerja sampingan per tahun? Rp14.400.000. Komponen teknologi sistem tanam Logowo. 1. Pernahkah Bapak mendengar sistem tanam Logowo? Jawabannya ya. Jika jawabannya ya, sejak tahun berapa? 2015. Dari PPL dia mendengar. Apakah Bapak melakukan sistem tanam Logowo? Ya. Alasannya untuk menghasilkan panen yang lebih banyak. Apakah Bapak melakukan teknologi? Tidak. Alasannya karena melakukan sistem tanam Logowo. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Ya. Jika jawabannya ya, berapa kali mengikuti? 10 kali di sekretariat kelompok tani. Berapa kali dalam sebulan diadakan penyuluhan di tempat Bapak? 9 kali. 9 kali di sekretariat kelompok tani. Berapa kali dalam diadakan penyuluhan? 9 kali. Jika Bapak mengikuti penyuluhan, materi apa saja yang diberikan oleh PPL? Pengolahan, penanaman, pemupukan, dan pemasaran. Apa yang dilakukan PPL seandainya Bapak mengalami masalah dalam usaha tani? Mereka membantu dalam mengatasi masalah yang kami alami. Bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan PPL, baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan? Penguasaan materi cukup, penguasaan teknik cukup, penguasaan lapangan cukup. Penguasaan lapangan cukup, wawasan tentang kegiatan usaha tani cukup. Bagaimana menurut Bapak materi penyuluhan pertanian? Bapak menjawab, mudah dimengerti karena memberi
Menurut Bapak, metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti adalah Bapak menjawab tatap muka secara langsung karena memberikan penyuluhan secara langsung dan mudah dimengerti. Menurut Bapak, waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada Bapak menjawab siang hari, alasannya waktu yang tepat cocok bagi petani. Bapak mengikuti penyuluhan apakah karena paksaan atau kesadaran diri? Bapak menjawab kesadaran sendiri. Bagaimana sikap Bapak jika ada tetangga atau teman Bapak yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Bapak menjawab, membujuk mereka supaya ikut penyuluhan. Masalah apa saja yang Bapak alami sehubungan dengan kegiatan berusaha tani? Bapak menjawab, pemasaran. Apakah dalam kegiatan berusaha tani, Bapak menerima bantuan dari pemerintah? Bapak menjawab, ya. Bantuannya berupa bibit. Apa saran Bapak kepada PPL yang bertugas di desa ini? Bapak menjawab, kami berharap agar PPL sering mendatangi kelompok taninya dan kelompok binaannya. Apa harapan Bapak tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khusus kepada pemerintah? Bapak menjawab, dia berharap pemerintah mampu menyediakan alat pertanian, pupuk yang cukup bagi petani. Itulah pemaparan kuesioner praktek lapang penyuluhan pertanian yang telah saya lakukan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan kuesioner untuk penyuluhan pertanian lapangan. Nama penyuluh, Kamarudin, umur 50 tahun, pendidikan formal diploma 4, jumlah tanggungan keluarga 5 orang, pendapatan per bulan 2.500.000, pendapatan sampingan tidak ada. Kursus pelatihan yang pernah diikuti, rencana tidak lanjut RTI. Pengalaman menjadi penyuluh sangat banyak. Kegiatan penyuluhan pertanian. 1. Persiapan apa saja yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan. Rencana kerja, jadwal kunjungan. 2. Materi apa saja yang diberikan kepada petani 6 bulan terakhir ini. A. Rencana RT KK. 2. Penyusunan program kebutuhan pokok. 3. Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada petani adalah tatap muka, alasannya agar petani lebih memahami. Apakah menggunakan alat peraga pada kegiatan penyuluhan? Ya, alasannya supaya cepat respon dan petani. Apakah membuat jadwal kunjungan kepada petani? Jawabannya setiap bulan. Di mana kegiatan penyuluhan dilaksanakan? Jawabannya biasanya dilaksanakan di kelompok-kelompok tani. Bagaimana sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan? Jawabannya respon yang sangat baik dan menerima penyuluhan. Apakah mengalami kesulitan untuk mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan? Biasanya sedikit yang hadir di kegiatan penyuluhan karena biasanya ada pekerjaan lain yang mendesak. Biasanya sedikit yang hadir di kegiatan penyuluhan karena biasanya ada pekerjaan lain yang mendesak. Kesan-kesan apa yang ditemukan selama menjadi penyuluh pertanian? Menjadi suatu kehormatan bisa menjadi penyuluh. Apakah penyuluh pertanian masih dibutuhkan untuk masa-masa mendatang? Mohon penjelasannya. Jawabannya pasti, karena penyuluh masih dibutuhkan saat ini. Itulah kuesioner-kuesioner praktek lapangan yang telah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kuesioner-kuesioner praktek lapangan yang telah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.